Kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Soal studi kasus 1, diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti, yang akan dibedakan di bagian adonan, memasak, memotong, atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Karyawan Pak Ijo, pekerjaannya adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Pak Ijah, pekerjaannya adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto, adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti, adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh upah yang paling murah. Selesaikan masalah pengurusan di atas menggunakan metode Hungarian. Langkah 1, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Ada pada tabel, pada karyawan Pak Ijo, adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Pak Ijah, adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto, adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti, adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Di sini dicari biaya terkecil untuk setiap baris dan digunakan untuk mengurang semua biaya yang ada pada baris yang sama. Ada pada tabel berikutnya, 65 dikurang 50 sama dengan 15. 50 dikurang 50 sama dengan 0. 60 dikurang 50 sama dengan 10. 70 dikurang 50 sama dengan 20. Pada kolom Pak Ijah, adonan 55 dikurang dengan memasak 45, yaitu sama dengan 10. 45 dikurang 45 sama dengan 0. 60 dikurang 45 sama dengan 15. 55 dikurang 45 sama dengan 10. Pada yang berikutnya, 50 dikurang 50 sama dengan 0. 60 dikurang 50 sama dengan 10. 75 dikurang 50 sama dengan 25. 70 dikurang 50 sama dengan 20. 40 dikurang 40 sama dengan 0. 55 dikurang 40 sama dengan 15. 65 dikurang 40 sama dengan 25. 60 dikurang 40 sama dengan 20. Itu penyelesaian pada langkah pertama. Langkah kedua, semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Setelah itu, lihat kembali semua kolom apakah sudah memiliki nilai 0 atau belum. Dan jika belum, pada kolom berapa yang belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya, digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Pada tabel, kolom yang belum memiliki nilai 0 ada pada kolom 4 dan 5 yang belum memiliki nilai 0. Dan nilai terkecil pada kolom 4 dan 5 yaitu 10. Jika sudah ditemukan kolom yang belum memiliki nilai 0, maka dicari lagi nilai terkecil pada kolom 4 dan kolom 5. Yaitu pada kolom 4 yaitu nilainya 10 dan kolom 5 nilainya 10. Maka kolom tersebut digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Maka ada pada tabel berikutnya, kolom 2 dan 3 nilainya tetap sama. Yang perlu dikurangkan adalah
kolom 4 dan kolom 5 untuk mencari nilai nolnya. Kolom 4, 10 dikurang 10 sama dengan 0. 20 dikurang 10 sama dengan 10. Yang berikutnya, 15 dikurang 10 sama dengan 5. 10 dikurang 10 sama dengan 0. 25 dikurang 10 sama dengan 15. 20 dikurang 10 sama dengan 10. 25 dikurang 10 sama dengan 15. 20 dikurang 10 sama dengan 10. Maka itulah hasil pada pengurangan pada kolom terkecil. Nilai terkecil pada kolom yang belum memiliki nilai 0. Langkah berikutnya adalah langkah ketiga, memastikan untuk mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya, yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak pada baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya memegang satu peran atau pekerjaan. Di sini memang sudah ditemukan nilai 0 yang sesuai dengan sumber daya, yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Di sini, pada baris Pak Ijo, yaitu yang memiliki nilai nolnya adalah memasak dan memotong. Pak Ijah, yaitu memasak dan mengemas. Wanto adonan, sedangkan Wanti juga adonan. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Pada tabel di bawah ini digunakan untuk tutup baris atau kolom yang terdapat 2 nilai 0. Yang pertama kita tutup adalah baris Pak Ijo, yaitu kita tutup dulu barisnya. Dan yang baris kedua yaitu Pak Ijah. Dan yang berikutnya kolom adonan. Ditarik lagi yang memiliki nilai 2 nilai 0. Langkah 5, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis dan pilih yang paling terkecil atau tabel di atas adalah titik-titik. Kemudian, nilai tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis. Dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Pada tabel berikut, di sini pada tabel, dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai yang terkena garis ganda. Pada tabel berikutnya, yaitu tabel hasil penambahan dari nilai terkecil yang belum terkena garis ganda dan pengurangan nilai terkecil pada tabel yang belum terkena garis. Di sini, yaitu kolom kedua, yaitu adonan yang terkena garis ganda, 15 ditambah 10 sama dengan 25. Dan yang tidak terkena garis, nilainya tetap sama. Sedangkan Pak Ijah, adonannya terkena garis ganda. Dan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Dan pada kolom ketiga, memasak, memotong, dan mengemas pada Pak Ijah, nilainya tetap sama. Yang berikutnya adalah Wanto. Wanto adalah 0, memasaknya 10, memotongnya 15 dikurang 10 sama dengan 5, 10 dikurang 10 sama dengan 0. Sedangkan Wanti 0, 15, 15 dikurang 10 sama dengan 5. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Sini adalah tabel hasil dari nilai terkecil yang belum terkena garis dan pengurangan nilai terkecil pada tabel yang belum terkena garis. Langkah terakhir adalah langkah ke-6. Apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang
juga tercermin dengan jumlah barisnya, atau mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 atau sebanyak karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom yang berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Dan penempatan tabel berikut adalah tabel penugasan sudah ditemukan nilai 0 atau karyawan yang akan ditugaskan yang berada pada baris dan kolom berbeda dan nilai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Pak Ijo ditugaskan untuk memotong, sedangkan Pak Ijah ditugaskan untuk memasak. Dan Wanto ditugaskan untuk adonan, sedangkan Wanti ditugaskan untuk mengemas. Kesimpulannya, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong 60, Pak Ijah dialokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 60 ditambah 56 ditambah 50 ditambah 60 sama dengan 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Soal kasus 2, seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di tiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Pada tabel, salesman 1, lokasi 1, 1000, lokasi 2, 900, lokasi 3, 1100, lokasi 4, 900. Salesman 2, lokasi 1, 1100, lokasi 2, 1000, lokasi 3, 950, lokasi 4, 950. Salesman 3, lokasi 1, 1050, lokasi 2, 950, lokasi 3, 900, lokasi 4, 1050. Salesman 4, lokasi 1, 1150, lokasi 2, 1000, lokasi 3, 950, lokasi 4, 1000. Langkah pertama, perkecil angka yang rumit menjadi jadi kecil. Dibagi 10 untuk perkecil nilainya, dan di dalam baris pilih angka yang terkecil dari dalam setiap baris. Setelah itu kurangkan angka yang terkecil. Setelah selesai lakukan kolom. Pada tabel berikut, yaitu tabel hasil dari angka yang rumit menjadi kecil yang telah dibagi 10. Pada salesman 1, lokasi 1, 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Lokasi 2, 900 dibagi 10, 90. Lokasi 3, 110 dibagi 10, 110. Lokasi 4, 900 dibagi 10, 90. Salesman 3, lokasi 1, 1100 dibagi 10 sama dengan 110. Lokasi 2, 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Lokasi 3, 950 dibagi 10 sama dengan 95. Lokasi 4, 950 dibagi 10, 95. Salesman 3, lokasi 1, 1050 dibagi 100 sama dengan 105. Lokasi 2, 950 dibagi 10 sama dengan 95. Lokasi 3, 900 dibagi 10 sama dengan 90. Lokasi 4, 1000 dibagi 1050 dibagi 10 sama dengan 105. Salesman 4, 1150
dibagi 10 sama dengan 115. Lokasi 2, 1000 dibagi 100 sama 10 sama dengan 100. Lokasi 3, 950 dibagi 10 sama dengan 95. Lokasi 4, 1000 dibagi 10. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan setelah itu, lihat kembali semua kolom apakah sudah memiliki nilai 0 atau belum. Dan jika belum, pada kolom berapa yang belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Pada tabel berikut, kolom yang belum memiliki nilai 0 yaitu kolom 2 yang belum memiliki nilai 0 dan nilai kolom 2 yang terkecil adalah 10. Pada tabel berikutnya, yaitu tabel hasil penjumlahan dari nilai terkecil dari kolom 2, yaitu 10 dikurang 10 sama dengan 0, dan kolom ketiga, keempat, dan kelima itu tetap sama nilainya. Yang dikurangkan hanya pada kolom kedua, yaitu 15 dikurang 10 sama dengan 5, 15 dikurang 10 sama dengan 5, 10 dikurang 10 sama dengan 0. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika penempatan 4 salesman di setiap daerah pemasaran, maka baru ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Nilai penempatan nilai 0 ada pada salesman 1, yaitu pada lokasi 1, lokasi 2, dan lokasi 4. Pada salesman 2, yaitu lokasi 3 dan lokasi 4. Pada salesman 3, yaitu pada lokasi 3, dan salesman 4 pada lokasi 3 dan lokasi 4. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0, seperti diperlihatkan pada tabel berikut. Tabel berikut adalah menutup baris atau kolom yang terdapat 2 nilai 0. Di sini nilai 0 yang terkena garis yaitu pada lokasi 1, yang berikutnya kolom lokasi 3, dan baris salesman 1 dan salesman 2. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling terkecil atau dari tabel di atas adalah titik-titik. Kemudian nilai tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Pada tabel berikut keterangannya dari tabel di atas adalah nilai 5, kemudian nilai 5 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai yang terkena garis ganda. Itu nilainya ada pada nilai 5. Pada kolom ketiga, yaitu baris salesman 4. Tabel berikutnya, tabel hasil mengurangi nilai yang belum terkena garis dan penambahan pada nilai-nilai yang terkena garis ganda. Tabel di atas adalah tabel 6. Apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah hasil 0 atau sejumlah salesman yang ditugaskan untuk berada di baris dan kolom berbeda dan mulai dari baris yang hanya memiliki nilai 1
yang memiliki nilai 1, 0. Pada tabel berikut yaitu keterangan pada tabel penugasan sudah ditemukan nilai 0 atau salesman yang akan ditempatkan yang berada di baris atau kolom yang berbeda dan mulai dari baris yang hanya memiliki 1, 0. Pada salesman 1 ditempatkan pada penempatannya pada lokasi 2. Salesman 2 ditempatkan pada lokasi 4. Salesman 3 ditempatkan pada lokasi 3. Dan salesman 4 ditugaskan pada lokasi 1. Tabel berikut adalah tabel hasil mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis dan penambahan pada nilai-nilai yang terkena garis ganda. Di sini yang terkena garis ganda yaitu pada lokasi 1 yaitu pada salesman 1 dan salesman 2. Dan lokasi 3 pada salesman 1 dan 2 yang terkena garis ganda. Di sini cukup mengurangi nilai yang terkena garis ganda. Dan yang tidak terkena garis ganda nilainya tetap sama. Dan mengurangi nilai yang belum terkena garis. Yang terkena garis ganda yaitu 0 ditambah 5 sama dengan 5. Yaitu pada lokasi 1, lokasi 3, 20 ditambah 5 sama dengan 25. Dan lokasi 1 pada salesman 1 yang terkena garis ganda yaitu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Dan terkena garis ganda pada lokasi 3 yaitu 0 ditambah 5 sama dengan 5. Dan yang belum terkena garis 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kesimpulan, salesman 1 penempatan pada lokasi 2 yaitu 900, salesman 2 penempatan pada lokasi 4 yaitu 1000, salesman 3 penempatan pada lokasi 3 yaitu 900, salesman 4 penempatan pada lokasi 1 1150. Maka penempatan optimal lokasi terhadap 4 salesman tersebut adalah 900 ditambah 1000 ditambah 900 ditambah 1150 sama dengan 3950. Adalah soal teori. Soal pertama, apakah peramalan itu? Peramalan adalah forecasting atau aktivitas memprediksikan atau memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Menurut Herianto, berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dibedakan menjadi 3 jenis yaitu peramalan jangka panjang adalah meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan, seperti contohnya yang dibutuhkan dalam hubungan dengan penanaman modal, merencanakan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah adalah meliputi waktu antara 3 sampai 18 bulan, seperti contohnya peramalan untuk merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek adalah yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan, seperti contohnya peramalan yang keterkaitannya dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja, menugaskan karyawan. Soal nomor 3, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Karena strategi peramalan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengukur atau menafsir suasana di masa datang. Untuk menolong tercapainya sebuah keputusan yang optimal, dibutuhkan adanya suatu teknik yang tepat dan sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Soal nomor 4, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Terdapat 2 pendekatan untuk melakukan peramalan, yaitu dengan pendekatan peramalan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode ini didasarkan pada informasi kualitatif. Dasar informasi ini dapat memprediksikan kejadian di masa yang akan datang.
keakuratan dari metode ini sangat subjektif. Soal nomor 5, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Tahap untuk mengerjakan suatu peramalan, menentukan tujuan dari peramalan, pemilihan teori relevan, pengumpulan data, analisis data, estimasi dan dari model sementara, evaluasi dan merevisi model, penyajian ramalan sementara untuk manajemen, membuat revisi final, pendistribusian hasil peramalan, penentuan tahapan-tahapan pemantauan.